Assalamualaikum. Kamu percaya sama aku ya? Bu! Apa-apaan nih? Ibu ini main gila ya berduaan sama cowok ini, Bu! Aku gak pernah selingkuh, Bu. Sumpah demi Allah, Bu. Aku gak pernah. Jangan bohong sama orang tua kamu. Aku gak pernah. Ngaku aja siapa laki-laki itu. Gak, Bu. Aku gak pernah selingkuh demi Allah, Bu. Waalaikumsalam. Ngapain lu kesini? Udah, ibu gak butuh kalian. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Dan selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mas Dery. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa dan juga Pak Ustadz, tadi di awal kita lihat bersama bahwa itu adalah video dari cuplikan reka adegan mengenai apa yang pernah menimpa dari Bapak Dery. Pak Dery sendiri boleh cerita ke kita punya permasalahan seperti apa? Ya, terima kasih Mas Farid ya, Pak Ustadz. Jadi saya punya kisah tidak adanya harmonis ya di dalam keluarga saya dengan ibu kandung saya. Pemicunya apa? Jadi gini, Mas Farid, Pak Ustadz, ini kisahnya udah agak lama. Pada awal saya masih bujangan dulu. Di situ saya sempat memergoki ibu saya. Mungkin ibu saya lagi puber, gitu ya. Saya memergoki ibu saya perselingkuhannya. Terus dari situ karena saya anak laki-laki di situ satu-satunya, saya bingung. Saya harus gimana? Sampai akhirnya saya bawa itu ke keluarga besar. Artinya gini, apa yang Mas Dery saksikan itu bukan dari omongan orang lain, tapi Mas Dery melihat langsung begitu. Iya Mas. Dengan siapa, mohon maaf? Kenal, maksudnya kenal dengan... Ya kebetulan kenal. Akhirnya keluarga besar itu memanggil, dirapatkan. Ibu saya suruh memilih di antara kedua belah pihak. Dan disitulah udah mulai terjadi bahwasannya kayaknya ibu saya malu banget. Karena saya udah membuka aib kali ya, gitu ya, membuka aibnya. Dan sudah mulai tidak harmonisan terjadi di dalam hidup saya. Ibu saya pernah bilang bahwasannya dia mengancam dan bilang menyukai ke saya tuh, saya tidak akan bakal bahagia kalau kamu memperlakukan ibu seperti ini orang tuamu. Hidup kamu itu tidak akan bahagia. Iya, pokoknya kamu yang sabar ya. Jangan bohong ya. Assalamualaikum. Kamu percaya sama aku ya? Bu! Apa-apaan nih? Ibu ini main gila ya berduaan sama cowok ini, Bu! Datang-datang langsung nuduh ibu sembarangan. Apa-apaan sih kamu nih? Alah Bu, udahlah Bu. Udahlah, Ibu jangan gelak Bu. Dari kemarin aku tuh udah curiga. Ibu sengaja memperkerjakan cowok ini biar Ibu bisa dekat terus sama cowok ini, ya kan? Bohong! Alah, udah ikut aku. Sabar Mas. Keluar! Keluar! Ah! Bu, aku bakal bilang soal ini sama keluarga. Berani kamu bilang ke keluarga,
Saya sumpahin kamu nggak akan bahagia. Kamu memang dasar anak durhaka sama orang tua. Saya nggak peduli, Bu. Berani sama orang tua. Kamu sendiri. Dari! Pak Ustadz, pertanyaan pertama dulu ada Pak Ustadz, apa yang dilakukan dari Mas Gary ini benar atau tidak Pak Ustadz jika melihat ada ketidakbenaran yang dilakukan oleh ibunya? Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita tadi mendapatkan cerita yang ini menjadi ibro dan pelajaran kita semua. Jadi kasus yang menimpa pada Mas Dery atas ibunya tadi, ada beberapa hal kalau dalam tuntunan agama syar'i. Yang pertama, apabila kita menyaksikan perbuatan maksiat, maka tentu kita harus meluruskan. Tapi kemudian dilihat pada konteksnya. Konteks dalam kaitan di sini adalah ini menyangkut ibunda daripada Mas Dery ketika dia masih muda dulu. Nah, mestinya memang ada begini, ada beberapa tahapan. Jadi ketika ada masalah di keluarga, maka dilokalisir di dalam keluarga. Jadi harusnya itu adalah diceritakan kepada ayahandanya, kemudian dicarikan solusi. Tapi ketika ayahanda tidak bisa menyelesaikan, barulah kemudian kalau Al-Quran menjelaskan datanglah hakim. Dari siapa? Dari keluarga pihak perempuan, berarti dari keluarga pihak ibu. Maka menceritakan tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya tidak bertujuan untuk membuka aib, tapi bagaimana ingin mencegah supaya kemungkaran ini, kefahisyatan ini tidak berlanjut, kan begitu tujuan dari Mas Dery. Tapi kan apa yang terjadi adalah ya mungkin ibunya sakit hati kan itu karena merasa aibnya diketahui. Tetapi kita bisa melihat ada kisah menarik. Jadi kata Nabi SAW kan begini, Anda mendapatkan pelajaran dari kebenaran tidak harus dari orang dewasa, dari anak kecil pun Anda bisa belajar tentang kebaikan. Lah, tapi kan tidak semua orang bisa memanfaatkan dan mengambil ibro semacam ini. Ketika orang sudah dirasuki emosi yang dibalut dengan nafsu, maka sesungguhnya nalarnya itu akan hilang. Jadi kasus ibundanya Mas Dery tadi itu adalah sudah hilang. Karena apa? Sudah dilengkapi dari hawa nafsu yang luar biasa sehingga terjadi penyimpangan tadi. Maka dia marah ketika diketahui tentang perbuatan buruknya. Karena itulah Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua. Apa sih sesungguhnya kebaikan itu? Kebaikan itu adalah albirru ma'itma'anna ilaihil qalbu watma'anna ilaih nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang Anda mengerjakan akan mendapatkan ketenangan dalam dirimu dan menenteramkan jiwamu. Wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sudrika. Sedangkan dosa itu kalau Anda mengerjakannya, kita melakukannya, maka pelakunya akan merasakan apa? Jiwanya tidak pernah tentram dan dadanya bergejolak karena takut diketahui orang lain. Nah, ketika ibunda tadi melakukan perbuatan dosa, kenapa dia amarah dan emosinya muncul tadi, dendamnya muncul? Karena keburukan yang dilakukan diketahui orang lain, dalam hal ini diketahui oleh anaknya, kemudian diceritakan orang lain. Padahal tujuan Mas Dery tadi sesungguhnya adalah untuk kebaikan. Bagaimana ini mencegah supaya cukuplah keburukan ini sekali saja tidak berulang dan kemudian menimbulkan kembali pada jalan yang benar. Seharusnya sebagai orang yang beragama, orang yang mengetahui, mestinya dia berterima kasih karena apa? Anaknya telah mencegah perbuatan buruk yang dilakukan oleh ibu. Tetapi kan kita sebagai seorang anak mesti harus belajar memiliki kearifan bagaimana cara menyelesaikan apabila ada masalah ini supaya tidak menyebar luas, cukup dilokalisir pada keluarga inti terdekat, barulah kemudian kita meminta orang-orang yang berpengaruh yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepada orang tua kita. Nah, Mas Dery setelah ibu tadi katanya sempat menyumpahi Mas Dery hidup ke depannya nggak bahagia. Betul, tidak bahagia Mas Dery hidupnya? Iya, justru itu yang di sini Pak Ustadz. Mohon izin, Pak Farid. Apakah sumpah ibu itu kan yang sempat saya tahu ya Pak Ustadz ya, itu adalah sakti, adalah sumpah atau kata-kata ibu itu didengar oleh Allah. Tapi kalau dengan kayak begini, saya disumpahin, hidup saya nggak bahagia, kamu akan hancur karena berkelakuan itu gimana? Apakah itu berpengaruh ke saya Pak? Kalau kita lihat misalkan ya ada hadis Nabi yang sahih misalkan menjelaskan ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada keridoan orang tua kepada anaknya. Jadi kalau Mas Dery tadi pada ibu, maka ridho ibu terhadap Mas Dery menjadi sangat penting sekali. Tetapi hadis ini harus dipahami kapan keridoannya adalah ketika misalkan anak ini melakukan durhaka kepada orang tua, maka kemudian orang tua murka. Lah inilah yang kemudian berbahaya. Maka kemarahan Allah akan menyelimuti kepada anaknya karena anaknya telah membuat marah pada orang tuanya. Tetapi kan konteks ini tadi kan
orang tua melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian anaknya ingin meluruskan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, kalau kita berpijak pada salah satu dari firman Allah di dalam Al-Quran, misalkan di dalam surat Luqman, Allah menjelaskan begini, meskipun konteksnya ini berbeda kasusnya, tetapi ini bisa dijadikan sebagai analog. Jadi Allah menyatakan begini, fa'in jahadaka lan tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Jika orang tuamu mengajak perbuatan kemusyrikan kepada Allah, berarti apa itu? Puncak dari perbuatan yang dimurkai Allah ini dilakukan, maka anak supaya mengikutinya, maka anak tidak wajib mengikuti seruan orang tua semacam ini, tetapi anak harus menolaknya. Tetapi menolaknya pun harus dengan cara yang baik, dan anak tetap diminta untuk bergaul dengan yang cara baik kepada orang tua. Nah, kasus yang dilakukan oleh Mas Dery tadi, para pemirsa dirahmati Allah, ini adalah konteks yang berbeda. Tapi harus difahami, apapun sesungguhnya seorang ibu itu adalah Allah titipkan. Karena begini, sedurhaka orang tua pun Allah menitipkan ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Inilah saya kira jasa terbesar yang tidak bisa dibalas oleh apapun dari seorang anak kepada ibunya, kan ada 3 hal ini. Karena itulah Nabi SAW berwasiat kepada para orang tua, terutama ibu, jangan sekali-kali mengumpat, jangan sekali-kali menumpai kepada anak, karena bisa saja nanti malaikat mengamininya. Tetapi kalau melihat kasus tadi, Mas Dery kan tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan kemurkaan, untuk melakukan durhaka pada orang tua. Tapi saya kira tidak ada salahnya, misalkan ini yang waktu sudah panjang, mungkin yang pertama kan sudah dilakukan apa yang beristighfar kepada Allah. Jika itu ada yang salah, minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah tetap menyambung tali baik, silaturahim yang baik kepada ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu rahmat Allah, sehingga akan mendatangkan kebahagiaan dan hubungan keluarga daripada Mas Dery. Nah, Mas Dery berarti sampai sekarang sama ibu masih nggak ada hubungan baik ya? Masih kurang, masih. Bahkan setelah saya menikah, itu semakin parah. Semakin parah? Semakin parah. Boleh diceritain kenapa? Fitnahan, adu domba, gitu. Itu terjadi, benar-benar terjadi dengan keluarga saya ya. Setelah saya menikah, gini Mas, Pak Ustadz, ya. Pernikahan saya itu sempat ibu saya bilang, sampai mati pun tidak merestui. Tidak akan mengaku apalagi, karena saya sendiri juga nggak bisa menanyakan alasannya apa, karena itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang kenapa sih. Dan saya sampai saat ini pun juga mencari, ibu saya membenci saya itu kenapa, apakah salah? Coba kalau misalnya orang bilang kamu salah A, kamu karena ini, kan kita tahu gitu. Ini nggak tahu, dendam, sumpah serapah, fitnahan gitu, sampai seperti kayak gitu. Saya nggak tahu permasalahannya, salahnya di mana gitu loh kami. Contoh fitnahnya itu seperti apa yang Mas Dery rasakan itu, yang dilakukan sama ibu Mas Dery? Yang pernah itu istri saya itu pernah ngomong bahwasanya malas katanya santai-santai di rumah. Bahkan dia juga selingkuh. Kenapa kamu nggak marah? Sampai itu pernah diomongin. Tapi saya tuh terjadi, saya tuh ribut sama istri. Saya bingung saya harus pakai nama mana gitu kan. Sedangkan pas saat terjadi fitnah itu, hubungan saya mungkin ibu tuh ngedeketin saya hanya untuk ngancurin sebetulnya. Jadi kata di sini balik sama istri ya. Boleh saya undang istri di sini? Boleh, boleh. Baik, dengan Mbak siapa? Saya Yuni. Mbak Yuni, oke. Mbak Yuni, saya dengar, cuma mau konfirmasi aja bagian dari tabayun, karena suaminya Mbak Yuni, Mas Dery ini bilang kalau dia itu ada masalah sama ibunya, bahkan ibunya sumpah serapah sama dia, nyumpahin dia, kehidupannya tidak harmonis dengan baik pada saat sebelum menikah ataupun setelah menikah. Dan Mas Dery bilang kalau sempat ada fitnah di situ. Apakah betul? Betul, Mas. Jadi sebenarnya dari awal saya bertemu dengan Mas Dery itu udah tahu. Mas Dery sempat kasih tahu. Cuma saya nggak menyangka bahwasanya hubungan mereka tuh separah itu gitu.
dengan mertua saya itu separah itu. Artinya sebelum menikah Mbak Yuni sudah tahu, sudah cerita Mas Dery? Sudah sedikit banyak sudah tahu karakter tentang ibu gitu. Ada masalah juga sudah tahu, tapi saya nggak pernah menyangka memang separah itu ternyata. Ya mungkin ini efek dari permasalahan intern mereka sebenarnya. Tapi itu mau nggak mau juga berpengaruh ke akhirnya ke rumah tangga kami. Gitu. Banyak hal-hal yang sepertinya ibu mertua saya tuh memang benar-benar nggak menginginkan kami ini bahagia. Baik, tadi saya dengar katanya bahwa difitnah selingkuh katanya begitu ya. Iya. Selain tuduhan selingkuh, ada fitnah lain nggak yang menurut Mbak Yuni itu tidak benar? Ya banyak Mas, apa yang dia lakukan sama ibu mertua tuh rasanya apa ya? Kok saya baru ketemu juga dengan ibu seperti ini gitu. Dari mulai saya sering diadu domba ketika Mas Dery lagi di luar, terus tiba-tiba pulang tuh sama ibu dihasut bahwasanya ya saya ini di rumah nggak pernah ngerjain apa-apa, padahal seharian itu saya udah kerjain itu semua saya gitu kan. Terus yang terlebih lagi ibu memfitnah saya selingkuh gitu, dan ternyata justru yang lebih parahnya lagi yang dijadikan selingkuhan saya justru itu rencana dari ibu sendiri. Artinya laki-laki ini main ke rumahnya Mbak Yuni begitu? Iya. Nah, terus kemudian setelah main, kemudian Mas Dery mergokin seperti itu? Iya, seperti itu. Kayak dijebak gitu. Kami memutuskan untuk keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu? Iya. Gitu. Dan di situ pun juga terus terang Mas Farid, saya juga baru tahu bahwasanya kok sampai segininya itu kita udah enak Pak Ustadz, udah tinggal tempat sendiri gitu ya. Ternyata bukan kita yang diusik, tapi yang punya rumah yang kita tempatin ya. Bisa Itu begitu, bisa ya kan? difitnah, dihasut sampai Dihasut akhirnya juga. kita dikeluarkan Dihasut dari situ. juga. Oke. Aku aja kamu. Laki-laki siapa lagi tuh yang kamu bawa-bawa ke sini? Bu, aku gak pernah selingkuh, Bu. Demi Allah, Bu, aku gak pernah. Jangan bohong sama orang tua kamu. Ngaku aja siapa laki-laki itu? Gak pernah selingkuh, demi Allah, Bu. Ngaku aja sama ibu. Bu, ini ada apa sih teriak-teriak malu sama tetangga, Bu? Gua tanya istrimu yang tidak selingkuh itu. Gak, Mas. Sumpah demi Allah, Mas. Aku gak pernah selingkuh, Ibu. Bohong, Mas. Ibu. Bu! Apa buktinya, Bu, kalau jadi selingkuh? Kamu kalau nggak percaya sama ibu sih, minta bukti lagi. Tahu sudah benar-benar istrimu itu selingkuh. Bu! Aku gak bakal percaya selama ibu tidak memberikan bukti, Bu! Ngapain kamu tanya bukti? Tanya ini istrimu. Kamu nggak percaya sama ibu. Saya gak bakal percaya, Bu! Kalau kamu nggak percaya, lebih baik kamu keluar dari rumah ibu. Jangan bawa barang-barang ibu. Keluar, bawa barangmu keluar. Oke, Bu. Aku bakal pergi dari sini. Pergi sana. Ibu nggak sudi punya anak kayak kamu. Ayo, sayang. Anak dasar Ayo, anak ayo. durhaka kamu. Pak Ustadz, apa yang dilakukan sama ibunya Mas Dery atau mertuanya Mbak Yuni ini sudah sedemikian mencampuri urusan rumah tangga orang, bahkan mereka menduga ibunya sudah men-setting membuat ini menjadi sesuatu hal agar mereka bisa pisah agar tidak bahagia. Gimana Pak Ustadz? Dan ini kan kenapa begini? Karena berawal dari tadi itu kasus yang di awal tadi akhirnya kemudian terbawa sebuah negara. Tapi ada satu hal yang selalu kita nasihatkan pada para anak. Kata hadis Nabi, birru abaakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Jadi ada timbal baliknya di suatu saat nanti ketika kita berbuat orang tua. Nah, muncul pertanyaan kan bagaimana cara berbuat baik pada seorang ibu yang ibu sendiri juga dalam tanda petik durhaka atau melakukan kemungkaran kepada anaknya tadi itu. Maka yang kita lakukan adalah dengan cara kita apa? Menjauh dari ibu tadi supaya tidak menimbulkan konflik. Yang kedua adalah sekalipun misalkan ibu itu memusuhi kita dan kemudian ngajak bertengkar, saya selalu menasihatkan jangan kita melawannya. Lebih baik kita mengalah. Kita mengalah bukan berarti kalah, tetapi kita mengalah untuk kebaikan dan kita mengalah untuk menjemput rahmat Allah supaya melingkupi dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita melawan, maka apa yang terjadi pada suatu saat tertentu, kemudian akhirnya misalkan orang tua itu dalam keadaan lemah, maka kenapa yang terjadi? Allah tidak merelakan itu terjadi.
Allah tetap merelakan bagaimana kedua orang anak, hubungan anak dan orang tua tetap baik. Yang berikutnya adalah ada persoalan psikologis yang harus kita antisipasi adalah ini kan orang tua yang sudah punya motif. Kalau dalam psikologi itu kan ada aktif, memfitnah, jadi memprovokasi kepada anak-anaknya, bahkan orang lain karena ingin menyaksikan, karena dia pernah merasa ingin melampiaskan nafsunya tidak terlampiaskan dengan harapan dia bahagia, tapi kemudian diusir dengan cara dibutuhkan anaknya, maka dendamnya itu dendam yang kesumat. Tetapi ketika orang melakukan dendam kesumat, maka sesungguhnya bukan pelampiasan kebaikan didapat, tapi justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu tadi itu lama-lama. Karena itu pada para ibunda yang masih mendengarkan ini, kembali kepada jalan Allah. Jawab anak ini ingin terus berbaik. Yang berikutnya adalah saya kira Mas Dewi dan Mbak Yun, jadi tadi menjauh dari itu tadi, tapi tetap berbuat baik. Kalau nggak bisa bersilaturahim, minimal di dalam doa senantiasa disebutkan di doa, karena kita nggak tahu, mungkin pada batas tertentu juga Allah ingin menguji kesabaran Mas Dewi dan Mbak Yun. Ya, melalui orang tua tadi itu juga bagian dari ujian. Anda pernah meluruskan seperti ini, coba aku uji deh, kata Allah. Bisa nggak? Nah, kalau Anda nanti lulus dengan ujian seperti ini, maka yakinlah Allah juga akan membukakan jalan-jalan kebaikan. Yang berikutnya adalah sesungguhnya siapa sih yang memberikan sumber sa'adah, sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan itu adalah bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah di keningan malam memohon untuk apa? Untuk kebahagiaan pada Mas Dery dan bersama Mbak Yun dan keluarganya. Yang berikutnya adalah Allah berikan kebahagiaan untuk ibunda supaya pada akhirnya nanti yakinlah suatu saat nanti ibunda akan mencari dari anak ini karena pada saatnya dia akan menghubungkan. Mas Dery sama Mbak Yuni pernah nggak bertanya sama ibu, kenapa kok ibu melakukan itu ke kalian berdua? Itu pernah saya bertanya. Tapi jawaban yang nggak saya dapat selama ini. Bahkan kita juga untuk datang bersilaturahmi kontak itu tetap kita lakukan sampai saat ini, sampai Lebaran kemarin pun kita sempat datang, walaupun di dalam keluarga inti kita nggak bisa ngumpul gitu ya, karena kan pada jauh-jauh gitu. Saya datang ke situ dan ternyata saya pikir bahwa ini adalah momen yang pas. Kita diusir dan saya diusir. Mas yakin ibu bakal terima kita? Kita berdoa aja semoga ibu nanti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ngapain lu kesini? Udah, ibu nggak butuh kalian. Mau lebaran kek, mau apa kek, ibu nggak percaya sama kamu. Kamu anak durhaka sama ibu. Kami baik, Bu. Nggak, ibu nggak butuh kamu. Anak durhaka. Udah, ibu nggak percaya sama kamu. Keluar dari rumah ibu, pergi. Udah pergi. Udah pergi sana. Awas kamu kembali lagi ya. Pak Ustadz luar biasa Pak Ustadz. Mereka berdua merasa sudah dikasari, sudah tidak diterima, bahkan pada saat terakhir datang Lebaran dibanting pintunya. Tapi mereka masih tetap untuk membuka bersama dengan ibu mereka, dengan mertuanya. Nah ini Pak Ustadz, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada ibunya nih Pak Ustadz? Butuhkah bantuan orang lain untuk ngomong ke dia atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Saya berbahagia senang karena kedua suami istri pada ibunya tetap berbuat baik. Ini adalah satu hal yang harus dianjurkan oleh agama. Saya kira begini Mas Dery ya, mungkin masih ada nggak orang sesepuh di antara keluarga inti tadi itu? Jadi kan kalau di dalam agama kan begini, apabila ada masalah dalam satu keluarga, suami istri misalkan bermasalah, cari pihak keluarga dari istri, cari dari pihak suami, masing-masing di antara perwakilan tadi berunding untuk mencari solusi. Nah, ada nggak di antara keluarga dari ibunda ini, dari orang-orang yang disepuhkan di situ, dituakan di situ, yang kira-kira nasihatnya bisa didengar. Jadi bisa melalui orang ini menasihati kepada ini. Memang ada problem. Jadi ketika anak kepada orang tua, kalau orang tuanya tidak terbuka, apalagi sudah dilapisi dengan dendam kesumat yang luar biasa, udah pasti dia akan menolak segala kebenaran yang disampaikan. Maka kita bisa menggunakan tangan orang lain yang berpengaruh, yang bisa memberikan nasihat untuk di sana. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mencari teman daripada ibu kita. Teman itu apa? Bukan kita menceritakan supaya bukan, tetapi mengajak orang tua kita ini apa? Mungkin datang ke majelis taklim, tempat
tempat-tempat keagamaan, barangkali melalui dari sana pintu hidayah itu masuk, terketuk, dan suatu saat akan bisa menerima dan memaafkan kesalahan yang sudah lama, karena anaknya juga sudah minta maaf jika ada yang salah, orang tuanya juga akan menerima maaf itu, dan orang tuanya akan buka lembaran baru sehingga keluarganya akan bisa. Agama menuntunkan tadi itu, cari orang yang berpengaruh di antara keluarga itu. Kalau nggak ada tokoh masyarakat yang kira-kira kenal sama ibunda kita, sehingga nasihatnya jadi. Dari tadi apa yang Ustaz sudah melakukan itu? Sudah Mas Farid, sudah. Bahkan dari yang sesepuh di keluarga dari ibu itu saya sudah pernah lakukan itu, dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwasannya ternyata dia malah justru lebih marah tentang keburukan saya tuh udah sampai di kuping saudara-saudara itu semua. Jadi mereka nggak percaya ya. Baik, Mas Dery dan Mbak Yuni, Mas Dery dan Mbak Yuni kesini ingin mencoba menyelesaikan masalah. Kita coba bantu. Nah, ini alhamdulillah Pak Ustadz kita sudah dapat nomor telepon ibunya. Kita coba bantu telepon ibunya Mas Dery biar mungkin nanti Pak Ustadz akan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa membuka hatinya lagi untuk bisa menerima dan juga menghentikan perbuatannya yang akan dilakukan tadi ya. Kita coba telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Yanti. Iya, mohon maaf, saya ganti namanya dengan Ibu Yanti. Iya. Ya, saya ganti dengan Ibu Yanti ya. Iya. Baik, Ibu Yanti, ini saya di studio sudah bersama dengan anaknya Ibu bernama Mas. Tapi saya ganti dengan nama Mas Dery. Betul, anak Ibu? Iya, betul. Betul. Nah, Ibu, Mas Dery di sini dia sebenarnya cerita sama kita kalau dia itu ingin membina hubungan baik lagi dengan Ibu karena dia merasa Ibu sudah menjauhkan dia dari saudara-saudaranya, bahkan Ibu sudah membenci dia dan juga keluarganya. Nah, apa yang dikatakan Mas Dery ini saya cuma mau tanya ke Ibu, apakah benar Ibu melakukan itu ke anak Ibu? Enggak. Itu anak kamu gitu ya. Menurut bunyi macam-macam. Enak aja lu dibagi ngomong itu. Enggak berasa. Dengan Tuhan itu enggak berasa. Dapat anak kau gitu ya. Yakin aja lo. Bakal dapetin yang berkah. Ibu, mohon maaf. Boleh volume suaranya tolong dikecilkan nadanya biar kita tidak ada emosi di sini. Kita coba menyelesaikan masalah antara ibu dengan anak ibu. Kalau memang ibu ada masalah dengan anaknya, dan alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ziyad, Ibu, biar kita coba cari tahu sebenarnya inti permasalahannya seperti apa. Kalaupun memang anak ibu bersalah, mungkin anak ibu sih sebenarnya sudah niat untuk minta maaf, tinggal dari ibunya aja sih. Kita ingin mencari tahu nih. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya senang sekali saya melihat mendengar suara Bu Yanti. Maaf Bu Yanti ya, saya hanya sekedar untuk saling sharing watawasau bil haq. Jadi kata agama Nabi menuntunkan siapa seorang ibu yang menyayangi anaknya dan kemudian anaknya menyayangi ibunya, maka nanti Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa orang tua yang punya salah dan kemudian anaknya ingin meluruskan, atau anaknya yang salah dan orang tuanya meluruskan, maka nanti kedua-duanya Allah kumpulkan dalam kebenaran bersama orang-orang as-siddiqin. Kalau saling memaafkan, maka yang pertama akan membuka pintu-pintu rahmat untuk ibunda, untuk keluarga ibunda dan juga kepada anak-anak ibunda. Yang berikutnya, suatu saat nanti ketika kita semua, saya dan ibunda dan kita semua di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa? Kata Nabi, amal soleh. Yang kedua apa? Anak yang mendoakan orang tua, ilmu yang bermanfaat lah. Yang paling berharga, amal ya kalau amal kita diterima, ilmu ya kalau ilmu kita bermanfaat. Satu-satunya kata Nabi adalah anak soleh. Maka saya kira ibunda tidak ada salahnya ini keluarga ini supaya diharmoniskan, supaya Allah juga senang melihat hamba-hambanya saling berbaik. Mohon maaf ibunda, kami tidak bermaksud menggurui, sekedar untuk saling berbagi. Jika Anda salah, saya minta maaf ibunda untuk Bu Yanti. Ya betul, itu betul. Tapi anak itu sungguh terlalu, ibunya selingkuh. Ibu nggak terima.
kelakuan yang seperti itu. Ibu mau memaafkan. Asal dia bicara tidak sembarangan. Semua saudara tahu semua. Ibu dikucilkan sama saudara aku. Ibu masih berpikir kalau masih ya itu adalah bukan sebuah perselingkuhan. Baiklah, kalau seperti ini, kalau menurut saya Pak Ustadz sudahkan aja ini. Saya sih cuma pengen coba Mas Dery ngomong dulu ke Ibu. Mas Dery kan niat dari kemarin ingin minta maaf, ingin berhubungan lebih baik dengan Ibu. Silakan saya. Bu, Ibu, ini Dery, Bu. Ya, nomor Dery kan diblokir sama Ibu. Jadi Dery nggak bisa ngubungin Ibu. Kemarin juga terakhir kami datang, Ibu usir, Ibu tutup pintu. Sehingga akhirnya kami kembali lagi. Sebetulnya kami semua itu mau minta maaf, Bu. Minta maaf, tapi ibu masih nggak terima. Masih nggak terima, masih sakit hati. Ibu dikucilkan sama saudara, aku tetangga, ngomongin. Bapak kamu berjalan. Ibu mau memaafkan kamu. Asal kamu tahu bahwa aku melakukan lagi. Tapi ibu mau terima, ibu berkata, kamu itu. Ya Bu, mohon maaf Ibunda ya, saya sebagai yang memuda saling untuk sama-sama kebaikan. Saya bisa memahami perasaan Ibunda, saya juga bisa memahami perasaan Mas Dery sebagai putra Ibunda. Sebaiknya lembaran lama ditutup Ibunda, kita buka lembaran baru, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kalau mungkin ada dari kesalahan pihak Ibu atau dari anandanya, saya kira inilah jalan yang terbaik. Karena kita tidak tahu Ibunda sampai kapan kita mengakhiri di dunia ini. Mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita. Sebab kalau seorang itu saling bermusuhan, Ibunda juga merasa tidak tenang, anaknya juga tidak merasa tenang. Tapi kalau saling merelakan, saling menerima maaf, dan saling membuka maaf, saya kira adalah pintu-pintu kemaafan Allah juga Allah akan berikan pada hamba-hambanya. Saya ingin mendoakan untuk Ibunda, mudah-mudahan Allah membimbing Ibunda, Allah memberikan kesehatan Ibunda, Allah memberikan panjang umur pada Ibunda, dan mudah-mudahan anak-anaknya juga kelak juga bisa berkumpul bersama Ibunda, berkeluarga, dan dalam menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Saya kira untuk Ibunda ya, mohon maaf Ibunda. Iya, ibu maafin dia dan tidak akan melakukan seperti itu lagi. Dia sumpah tidak akan melakukan itu lagi. Baru ibu maafin, dilantar. Ya, Ibunda, jadi nanti anak-anak Anda dari anak-anaknya nanti akan datang menemui Ibu, meminta maaf, saling memaafkan. Dan kami berharap Ibunda bisa menerima maaf. Insya Allah Allah juga akan berikan maaf, Allah juga akan mencurahkan rahmatnya. Ketika seorang hamba saling bermusuhan antara anak dan orang tua dengan anak, maka Allah menarik rahmatnya kepada ibunya dan Allah menarik rahmatnya kepada anaknya. Mari sama saya rahmat tidak dalam makna hanya duniawi, dalam makna harta benda, tapi rahmat ketika kita menghadap sudah meninggal. Lah mudah-mudahan inilah kita buka. Saya berterima kasih Ibunda telah membuka pintu maaf untuk anaknya. Nanti insya Allah anaknya akan mendatangi Ibunda sehingga keluarga ini bisa utuh kembali. Terima kasih Ibunda. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yanti. Nah Mas Dery, Mbak ini sepertinya memang Ibu masih tetap menganggap kalau dia tidak punya kesalahan. Kalau menurut saya ya sudah, coba maafkan. Tapi tadi saya dengar Ibu juga sudah mulai memaafkan. Dia ingin itikat baik dari kalian berdua untuk datang lagi ke rumahnya. Pengennya sih untuk nggak usah ngomongin masa lalunya. Kenapa tidak sih kita coba lakukan itu ya? Saya kira ini juga, saya kira melihat Ibunda tadi sudah sangat positif sekali. Jadi Mas Dery dan Mbak Yun, saya kira harus berbesar hati, berlapang dada. Itu apa? Menurunkan, menutup kisah lama tadi. Kisah lama sudah nggak usah cerita sama sekali. Lembaran baru bersimpuh meminta maaf jika ada yang salah, saling memaafkan, dan kemudian membuka lembaran baru, menatap ke depan yang lama sudah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Mas Dery dan Mbak Yun dapat tentram, anak-anak juga bisa menatap masa depannya sehingga secara psikologisnya tidak terganggu. Saya kira jalan-jalan kebaikan inilah yang oleh dalam Al-Quran jelaskan, tidaklah kalian saling memaafkan, maka Allah akan membuka rahmat Allah. Baik, terima kasih buat sama-sama masukannya. Buat Mas Dery sama Mbak ini dicoba lagi, nggak ada salahnya. Ya, siap mencoba datang lagi ke rumah Ibu ya.
terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Mudah-mudahan apa yang Mas Dery dan Mbak Dini sampaikan ini juga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz, terima kasih sekali. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.